sejak berapa bulan punya kesibukan baru nih, punya baby lagi nih. Iya, 6 bulan lah, 6 bulan ya bener. Gimana sih Mi, maksudnya anak-anak kan udah mulai gede, terus ada baby lagi, kaget nggak sih Mi? Ada Vilo paling suka banget nih. Ada anak-anak yang gede tuh. Ada mainan baru. Karena kan bedanya jauh banget umurnya mereka kan. They very excited karena ini perempuan. Dan terus juga lucunya gue bisa nitipin ke mereka kalau gue lagi pergi. Titip ya. Gitu. Titip dalam artian tuh dijagain walaupun ada babysitternya. Gitu. Jadi diajak main, jalan-jalan lah. Malah kadang-kadang dibawa tidur sama Vilo di atas di kamarnya. Kayak gitu. Tapi pertemuan mami pertama sama orang tuanya si baby sendiri gimana? Nggak ada orang tua dia, cuman ibunya aja. Ya, dan aku dapat itu bayi dari umur 7 hari. Jadi ya masih aku kenal dia di kandungan yang ke berapa gitu, menjelang mau melahirkan. Ceritanya gimana sih Mi akhirnya mau mutus? Dari gini loh, banyak banget setiap hari tuh orang yang nge-DM yang mau ngasih anak, yang dengan alasan macam-macam lah. Gitu. Tapi dari segitu banyaknya ada satu yang menonjol, yang aku tuh orangnya random aja tiba-tiba kok, dan gue baca, kok ini agak-agak gimana ya, kayak kena aja. Terus aku telepon, ketemuan dia lagi di Bandung, aku ketemuan. Aku tanya, lo kenapa? Gitu kan? Why? Ayo yakin? Iya, nggak minta apa-apa, nggak mau apa-apa, dan dia biaya sendiri. Maksudnya ngelahirin sendiri, nggak yang minta duit, nggak ada. Aku yang panik dong, udah ngelahirin. Ya, jadi buat aku ini anak, dia juga sebatang kara, orang tuanya juga nggak ada, jadi dia juga belum mampu. Dan proses aku untuk kalau dibilang mau adopsi itu kan harus ada 6 bulan dulu bersama kita. Habis itu baru secara dokumen kertas-kertas itu baru diurusin. Jadi baru nantilah minggu depan urusin. Karena dia tanggal 18 kemarin genap 6 bulan. Gitu. Yang Mami untuk memutuskan bulat untuk mengangkat ini apa sih Mami? Emang pengennya yang perempuan dari bayi kecil, nggak mau yang udah gede, maunya yang bener-bener bayi kecil gitu kan, yang ngerasain itu lagi loh. Gitu. Dari namanya juga pakai marganya Kak Ajun juga ya Mi? Iya nanti, betul. Oh, untuk pengurusan administratifnya sedang berjalan? Lagi kita mau urusin nanti minggu depan lah. Gitu. Karena kan baru, aku masih sibuk, baru juga pulang dari luar kota dan masih banyak banget jadwal. Jadi kita ngurusin nanti sebelum akhir bulan ini. Gitu. Tapi sama komunikasi sama ibunya si baby sendiri baik? Aku baik, ibunya sih nggak kepengen apa-apa, sama sekali nggak. Malah aku minta kalau waktu itu ada 10 hari deh, 10 hari aku udah tugas di luar sama Ajun, ada event, aku ajak dia, kamu mau nggak ke rumah, nginep di rumahku 10 hari selama gue nggak ada, lo jagain deh tuh bayi, kan bayi lo, jagain deh, maksudnya apa sih, kayak ada closure lah gitu kan. Selesai ketemu udah balik lagi dia gitu. Sekarang dia udah pindah dari Bandung, sekarang ada di Bali. Berarti Mami yang tipe open ya, untuk orang tuanya mau ketemu pun nggak apa-apa Mi? Buat aku nggak ada masalah, kalau memang nantinya kan itu anak yang milih. Aku nggak inilah, bukan milih. Nah ini anak kan pasti harus tahu ibunya gitu, nggak boleh dijauhin. Aku sih nggak kepengen itu. Berarti berbicara misalnya berapa tahun kemudian ketika anaknya sudah sedikit mengerti, apakah Mami tetap mau merahasiakan tentang adopsi ini? Nggak akan gue Mau rasain. buka-bukaan aja? Dan itu gue kasih tahu sama ibunya gitu. Untuk sekarang ya lu jangan ganggu, kalau nggak gue telepon, kalau nggak gue minta ya lu jangan ganggu gitu. Jadi itu jelas, jadi semuanya hukum-hukumnya, jadi ada perjanjiannya kita sama notaris apa semua itu udah jelas. Kalau gue panggil, gue boleh, whatever. Tapi kalau ASI mungkin atau Sempet sama ibunya waktu habis sebulan aku suruh ASI. Selebih itu baru enggak. Jadi satu bulan di ASI, mau menjelang 2 bulan baru aku kasih minuman kaleng, susu kaleng ya, bubuk. Formula. tapi kalau boleh tahu memang ibunya alasannya apa sih Mami? Karena Anaknya baru 21 tahun saya. Baru 21 tahun. Aku nggak mau nanya banyak soal cowoknya. Emang nggak menikah gitu. Aku nggak mau nanya juga. Tapi kan mengadopsi anak juga kan keputusan yang besar Mi. Sempat debat-debat sama Kak Ajun nggak sih atau gimana? Dari awal kita udah mau. Dari awal kita menikah. Dan ini istilahnya bukan bayi pertama yang ditawarkan, tapi choose by heart gitu. Yes, betul. Banyak banget, beneran. Banyak banget. Waktu itu hampir kita mau yang
ada kembar malah gitu. Bilang enggak lah, gue minta 1 nggak minta 2 gitu. Masih ada 4 dia yang udah gede-gede, gue suruh ngurusin lagi, enggak lah 1 aja dulu. Jadi dan Ajun pun nerimanya tuh bagus banget, maksudnya dia tuh secara apa ya, kalau aku udah pernah punya anak, maksudnya udah pernah ngejalanin, Ajun ini yang pertama kan, jadi lucu aja ngeliatnya. Untuk dia ngurusin, dia ngasih susu, tidurin, tidur sama dia, seneng aja gue ngeliatnya. Lihat Muncul sosok aura bapaknya. bapaknya ya. Iya, keluar itu semua. Yang gue pikir, ih anak DJ kok jadi kayak gini ya gitu. Apa sih Mi sweet ya Kak Ajun ke Baby R ini? Apa ya, buat karena gue nggak pernah ngeliat Ajun kayak gitu, jadi yang lucu gitu. Gimana sih yang ini kayak gue ngeliat itu apa, anak kecil bisa sama anak kecil kayak gitu, jadi klop loh mereka berdua. Klop banget. Tapi Kak Ajun jadi betah di rumah atau gimana? Iya, jadi ya kalau abis event langsung pulang gitu. Ada alasan. Iya. Sementara kalau gue abis event gue tidur, udah amat ya gue tidur. Gue ada main dulu lah, apa mandi, tahu kebersihan lah. Istilah gitu, kalau mau ketemu udah ganti baju, dia mandi dulu, dia ini. Walaupun dia ada studio kan di rumah, kan ruangannya pasti ngerokok gitu kan. Kalau dia ke kamar, dia ganti baju. Jadi sehari itu dia bisa 4 kali ganti baju. Kalau dia mau gendong, dia itu tanpa gue kasih tahu ya. Dia realize itu semua. Jangan ini ya, nggak boleh ini ya, nggak boleh itu ya. Tapi nextnya masih mau punya baby lagi nggak Enggak sih? Mi? gila. Ya, Mami, tapi Kak Ajun sendiri maksudnya ikut nyebokin, nidurin, mandiin gitu juga nggak? ikut semuanya. Itu nggak diminta, dia sendiri, dia yang videoin, dia pokoknya dia yang punya dokumen semua nih anak bayinya. Gue malah nggak ada. Gue cuma yang ya lagi tidur, Ajun yang inilah di video ini, pokoknya yang satu sekarang tuh albumnya bisa dia doang tuh bayi, nggak ada gue-guenya. Bucin juga Kak Ajun ke baby ya. Sosok bapaknya ada banget berarti ya? Nggak jelas gila, nggak jelas, cuman yang gitu, cuma gitu aja. Kalau nggak jelas, seneng gue malah, jadi kan gue malah lebih seneng gue bisa keluar daripada gitu kan. Kayak ini gue berangkat duluan, nggak aku main dulu, aku nanti siang datang berangkatnya di sini. Silakan gue cek, lagi ngapain? Lagi main sama Baby Ray. That's nice. Gitu. Gitu. Ada lagi? Namanya. Jadi Ray bukan Raisa ya, Raisya. Jadi mama aku kan almarhum Ray, tapi RAE. Jadi aku ganti ke RAI, ada bali-balinya Rai kan. Terus ya ada nama ibunya Ajun, Ayu. Jadi selebihnya belum. Gitu. Tadi kita masih manggil itu Baby Ray. Tapi ada mau dikasih nama marganya Kak Ajun. Ya nanti itu Ajun yang punya inilah. Aku sih terserah dia lah, boleh-boleh aja. Oh Mami, ini kan baby perempuan, mungkin kedepannya mau seperti apa sih Mami? Ada rencana akan dibentuk seperti apa gitu? Say, biarin aja dia jadi bayi dulu. Gila repot amat tuh. Gak ada, jadi diri dia aja. Nanti mau gimana perkembangannya kita mantau nggak lah. Gue orang yang nggak harus begini harus begini. Kan maminya gaul banget nih. Biar gitu. Dia Makanya ya, udah kelihatan. ya pokoknya yang enak aja buat kita, belum tahu lah nih anak mau kayak gimana. Let's see. Gitu. Yang penting kesehatannya dia dulu, semuanya udah gua cek komplit, aman ya. Darah apa itu semua itu aja dulu. Buat aku yang itu yang paling penting. Anak-anak Mami, tapi gimana anak Mami yang lain? Seneng banget. Pokoknya itu bisa berebutan gua sama Vilo paling sering berebutan. Kalau sama si Bontot lagi belajar gendong. Ya kan lagi belajar gendong bayi yang kecil. Berarti nggak sirik juga ya si Bontot? Nggak ada. Sirik kalau anak laki. Dia bilang, nggak puas sama kita semua. Nah, dia itu udah ditolak sama anak-anak gue kalau udah laki. Artinya kehadirannya ini bikin semua seneng Amat nih ya? sangat. Silakan ditanya di situ. Jadi pembawa rezeki juga nggak sih Mim? Gue bilang, emang iya? Kalau iya gue ngambil banyak nih. Tapi maksudnya ada ngerasain gitu dengan kehadiran Berkahnya, dia, berkah berkahnya. rezekinya nambah gitu. Waduh, wah gue nggak berani jawab tuh. I don't know, gitu ya. Nggak, kalau emang iya, amin, nggak lah. Buat aku ini ya sewajarnya aja kan, namanya juga baik, kita orang tua, kita didik, kita kasih apa yang dia perluin gitu ya. Ya belum ada kayak hitung-hitungan budget gue segini dan segini, ada gilingan. Adopsi tulus dari hati berarti Mim? Dari hati.
Tapi kalau emang ada berkah, gue ambil banyak nih. Sedikit-sedikit lah, maksudnya di story ya, nggak pernah ada yang aneh-aneh juga. Bakalan kayak buka endorsement. Buset, emang iya? Enggak lah, aku nggak ada mikir kayak gitu-gituan. Malah banyak yang mau bikin apa, Instagram, bikin ini, buat apa? Aku bilang gitu, enggak lah. Ini kan katanya Bayi mirip sama yang ngurusnya. Iya. Ada mirip mami atau Kak Ajun ya? Iya, gayanya iya. Gaya demen banget sama mas-mas. Iya, Mas Ajun. Banget loh. Bling-bling. Doyan banget ya. Kalau udah yang bling-bling langsung gini. Diambil, ditarik semuanya. Iya. Kalau ada gua sama Ajun, dia pasti lihat gini. Yang mana duluan ya? Gitu. Iya. Mirip sih, mirip. Mama Ajun tuh mirip. Dari physically ada Oh, she's very strong. Dia strong banget. Agak gelap memang kulitnya, maksudnya dalam artian dan keriting banget, lucu. Yang bikin pilihan kepada anak ini apa nih mungkin? Ketulusan ibunya aja, gitu. Connecting aja, ada emotional Batin ya, Min? batin gitu. Kayak ini anak nggak neko-neko lah, gitu, nggak minta apa ini itu, nggak ada sama sekali. Gitu. Emang ibunya yang nawarin ke mami atau Iya. gimana? Ibu nawarin gitu, dan tanpa ada satu peser pun ya, gitu. Alasannya karena apa, Min, nawarin? Satu, dia sendiri single, bukan single aja ya, tapi dia nggak punya orang tua juga. Si anak ini, si ibunya. Jadi dan dia tuh 21 tahun, lagi yang merantau, lagi yang pokoknya lagi mencari identitas diri aja belum bener gitu. Mami, ada perbedaan mengurus anak laki-laki dan perempuan? Ada, Ribetnya apa ada, sih? ada. Ya perintil-perintilan itulah yang harus dibersihin lah. Gitu kan, kalau yang laki kan gampang ya buat gue ya. Ya kan, laki kan cuma kaos sama celana, ini yang harus ada bando, ada pita, ada gini, ribet. Oh, jadi sering beli aksesoris bayi-bayi kecil gitu ya? Iya. Kesel sih gue kayak gitu. Kok nggak dikit-dikit gue liat ini lucu ya. Mau kegedean kek, mau enggak kek. Kadang-kadang tuh pengen beli semuanya tapi belum cukup. Jadi kedodoran. Beli bandonya di mana, palanya di mana. Kesel loh gue. Berapa tahun kemudian gayanya bakalan nyaingin maminya nggak nih? Kayaknya begitu. Kita arahkan seperti itu. Kita arahkan seperti itu. Oke, Oke, sip. sip. Terima kasih banyak.